Semua yang kita bicarakan adalah untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan inspirasi, dan dapat memotivasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mendidik anak, seringkali kita mengalami banyak kendala. Padahal sebenarnya sudah banyak teori, banyak pengalaman, banyak hal-hal yang bisa sehari-hari kita ketahui tentang bagaimana caranya mendidik anak. Di dalam Al-Quran, terkhusus di surat Luqman, antara ayat 13 sampai 23 itu ada yang berkaitan dengan pendidikan anak, itu terkait dengan intelektual atau kecerdasannya, kemudian bagaimana dia bisa sabar, bagaimana anak itu bisa tertanam rasa kasih sayang, dan bagaimana juga anak tidak sombong. Ini menarik ya, di surat Luqman itu disebutkan bagaimana orang tua bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya melalui berbagai pertanyaan. Seperti Luqman berkata bahwa, "Hai anakku, janganlah engkau menduakan Allah." Ini mengajak anak untuk berpikir betapa surat Luqman ini telah memberikan inspirasi bagi kita, memberikan ilmu bagi kita, bagaimana mendidik anak itu. Dia bisa berpikir, dia bisa berkontemplasi supaya memikirkan hal-hal yang dia tidak sebelumnya ketahui. Nah, itu tentu peran orang tua juga cukup besar bagaimana anak ini bisa mengikuti tata cara supaya dia mengetahui sesuatu. Lalu yang kedua adalah mengajari anak itu bersabar. Kita harus mengajari anak bersabar dengan memberikan contoh. Tidak boleh kita bersabarlah kau anakku, tetapi kita tidak memberikan contoh dalam mendidiknya. Nah, untuk bersabar misalnya kita katakan kalau kita mau menunggu bus, kita harus bersabar menanti bus itu, atau kita bersabar untuk mendahulukan orang lain. Kita harus didik dia dari awal dan dari masa kecil. Nah, itu perlu, karena di dalam agama juga disebutkan seperti itu, dan teori-teori yang umum pun seperti itu disebutkan bahwa satu harus pintar, yang kedua harus sabar, lalu yang ketiga harus ditanamkan kepada anak rasa kasih sayang. Kita juga menunjukkan bahwa kita menyayangi dia. Lalu baru kemudian kita mengatakan, sayangilah sahabat-sahabatmu di sekolah misalnya, atau kepada tetangga, atau kepada orang tua, kepada om dan tante, atau kepada orang yang lebih dewasa maupun teman-teman yang seusia dengan dia tentunya. Lalu kemudian ada satu lagi tadi, tidak sombong. Kita harus mengajari anak untuk tidak sombong, karena dengan sombong dia akan merasa pongah nantinya. Dia tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, kalau kita ajarkan dia, anakku, orang yang baik itu orang yang tidak sombong. Oleh karena itu, kamu harus membuka diri dengan setiap orang. Kita mengajari dia, setelah kita mengajari dia, kita juga memberikan contoh. Tidak bisa kita mengajari, memberitahu, tapi kita tidak memberikan contoh. Tentu kita juga harus menata diri untuk tidak sombong kepada orang lain. Dan ini adalah sebuah pelajaran kedekatan kita dengan anak. Pelajaran yang dekat dengan kehidupan mereka. Karena sekolah tidak mungkin bisa memberikan seluruh apa-apa saja yang dibutuhkan anak di dalam pendidikan. Oleh karena itu, orang tualah sebenarnya yang bisa memberikan pendidikan itu secara baik dan secara maksimal. Mulai dari sekarang kita memulai yang 4 hal itu saja. Itu untuk pertama sekalinya, baru nanti yang kemudian kita tambahi dengan yang lain-lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat.